Assalamualaikum cuy, kembali lagi ketemu Mamang di channel Capruk. Nggak pakai lama, langsung aja kali ini kembali Mamang akan membahas sebuah alur film action bertemakan agen rahasia berjudul Operation Fortune yang rilis di tahun 2023. Film yang baru aja rilis ini diperankan oleh beberapa aktor kawakan seperti Josh Hartnett, Hugh Grant, Aubrey Plaza, Eddie Marsan, sampai tentu aja pria gundul bernama Jason Statham. Berkisah tentang agen rahasia yang lagi-lagi harus menyelamatkan dunia. Kali ini Jason Statham bersama rekan-rekannya harus menyamar demi mendapatkan sebuah benda berbahaya yang disebut The Handle. Gimana keseruan dari film agen rahasia kali ini? Cus, kalau gitu kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya cuy. Suatu hari di kota London, seorang pria bernama Nathan dipanggil oleh atasannya, pria bernama Knighton, atas sebuah insiden yang baru saja terjadi, di mana sebuah perampokan bersenjata baru saja terjadi 2 malam sebelumnya. Para perampok ini berhasil mengambil sebuah koper dari lab penelitian yang berada di Odessa, Ukraina. Meski mereka tidak tahu barang apa sebenarnya yang telah digondol oleh para perampok tersebut, namun Knighton di sini mengatakan jika barang itu sendiri disebut dengan The Handle alias pegangan. The Handle dinilai sangat berbahaya dan bernilai jutaan dolar sehingga akan menarik minat para penjahat lainnya. Atas perintah atasannya itu, Nathan pun kemudian mengajukan salah satu agen legendaris terbaiknya untuk diterjunkan pada misi kali ini. Agen itu sendiri bernama Fortune. Meski sempat menolak karena mengetahui perilaku buruk dari agen itu, Knighton pada akhirnya memberikannya izin karena ia ingin melakukan misi ini secara diam-diam. Anggota lainnya adalah Davis dan seorang wanita bernama Sarah Fidel. Meski biasanya Fortune selalu akan mengajak pria bernama John sebagai partner pada setiap misi, namun kali ini ternyata John telah direkrut agensi lain di bawah pimpinan pria bernama Mike. Di scene selanjutnya kita akan langsung diperkenalkan dengan sosok dari agen legendaris tersebut. Pria gundul bernama Fortune adalah agen andalan dari Nathan yang kini sedang berlibur di wilayah Maroko. Tak ingin liburannya itu diganggu, Fortune sempat mengusir keberadaan dari Nathan. Namun akhirnya, ia menjadi luluh setelah Nathan mengatakan akan menyuplai beberapa botol Amer dan juga Ciu kesukaan Fortune. Dari sana mereka pun langsung menuju sebuah bandara dan menaiki sebuah jet pribadi untuk menuju lokasi yang dituju. Tiba di sana ia pun langsung disambut oleh Davis dan juga Fidel. Merasa kurang cocok dengan partner barunya, Fortune di sini sempat kembali meminta untuk mengganti Fidel dengan John. Namun nyatanya John masih bergabung dengan misi lainnya bersama dengan Mike. Fidel di sini ditempatkan sebagai agen support yang akan menangani semua jenis alat pengintaian dari dalam sebuah mobil. Sementara Davis dan Fortune bertugas untuk mengintai seorang profesor yang diduga membawa koper berisikan The Handle. Namun sayangnya beberapa agen lainnya yang ikut ke dalam misi harus pingsan setelah beberapa orang pria menyetrum mereka menggunakan sebuah casa Nokia. Hiding in that crocodile should be the drive. Jane, he's heading your way. In position. Marsha, the job is yours. Catch him at the counter. Setelah menyadari jika Mike dan timnya juga ditugaskan untuk menangkap profesor itu, Fortune kemudian memilih untuk mengubah rencana mereka. Marsha, confirm tracker in place. Competition for the best. John could do that. Confirmed. Mike is here to track the crocodile. Keluar dari bandara itu, si profesor kemudian dibawa paksa oleh 2 orang pria. Beruntungnya, Fortune dan Davis di sini berhasil menggagalkan hal tersebut dan membawa si profesor untuk pergi dari sana. Di dalam mobil, si profesor akhirnya mengatakan jika dirinya dipaksa membawa koper itu karena istrinya disandra oleh orang yang menyuruhnya. Dari sebuah harddisk yang ada di dalam koper tersebut, Fidel kemudian berhasil mengcopy seluruh datanya. Namun tak lama anak buah dari Mike datang dan mengepung mobil mereka. Panik atas semua kejadian barusan, si profesor di sini akhirnya mengalami serangan jantung dan tewas di dalam sana. Namun sebelum tewas, ia sempat menyuruh Fortune untuk menyelamatkan istrinya yang tengah disandra di sebuah tempat. Mike yang akhirnya berhasil masuk kemudian segera mengambil harddisk tersebut dan meninggalkan Fortune bersama dengan timnya. Meski telah berhasil mendapatkan data dari dalam harddisk tersebut, Fidel di sini mengatakan jika datanya dikunci dan ia menyarankan untuk mencari tahu siapa pembeli dari harddisk tersebut agar bisa membukanya. Mau tak mau lagi-lagi Nathan dan timnya harus kembali melakukan penyamaran untuk bertransaksi dengan calon pembeli itu. Di Spanyol, Nathan pun mulai menyamar dan bertemu dengan si calon pembeli, seorang pria bernama Ben.
Ben sendiri diketahui berkaitan dengan seorang pedagang senjata bernama Greg yang mana menurut Fortune, orang itu sendiri sangat mustahil untuk ditangkap. Dari semua informasi yang didapatkan, Fortune akhirnya memiliki sebuah rencana agar bisa bertemu dengan Greg. Rencana itu adalah dengan membawa seorang aktor bernama Danny yang merupakan artis panutannya. Rencana mereka di sini adalah membawa Danny ke sebuah acara amal yang diadakan oleh Greg dan berusaha mengalihkan perhatiannya untuk bisa meretas ponsel miliknya. Menggunakan sebuah informasi dari Danny yang pernah bobar alias bobo bareng dengan seorang pria kekasih dari saudarinya sendiri, Fortune pada akhirnya bisa membuat Danny bersedia untuk bekerja sama. We need you to do this for us. I don't have to do anything for anybody. I'm your new manager. You'll have to trust me. We're going to a party. Who are you? There's a sensitive and awkward situation. I actually love my sister-in-law. Is Danny? Menyamar sebagai manajer dan juga kekasih dari Danny, Fortune dan juga Fidel mulai pergi ke wilayah Cannes di Prancis, di mana pesta itu sedang diadakan. Meski awalnya Danny sempat ragu untuk melanjutkan misi karena takut harus berhadapan dengan teroris sebenarnya, namun Fortune dan Fidel kembali berhasil meyakinkannya jika pekerjaan dari seorang agen sama halnya dengan seorang aktor, yaitu untuk menjalankan peran mereka sebagai orang lain. Tiba di sebuah kapal pesiar, mereka bertiga mulai berbaur ke dalam pesta. Di tengah pesta itu, Greg dan rekannya menyadari kehadiran dari sang artis di kapal mereka. Fortune di sini kemudian berpura-pura untuk menawar sebuah kalung yang akan dilelang untuk bisa menarik perhatian dari Greg. Dan tak lama, Greg pun mendatangi mereka dan memberikan kalung tersebut pada Danny sebagai sebuah hadiah. Mereka kemudian diperkenalkan dengan rekan dari Greg, dua orang pria bernama Trent dan Arnold, yang mana keduanya adalah orang yang ahli dalam bidang bioteknologi. Dari sana Greg mengajak mereka untuk minum di sebuah bar, sementara seorang asisten dari Greg membawa ponsel miliknya ke dalam kapal tersebut. Menyadari hal itu, Fidel pun kemudian ditugaskan untuk mengikuti si asisten, sementara Fortune yang melihat kehadiran anak buah dari Mike memutuskan untuk memberinya sedikit pelajaran. Tak lama dari sana, Mike tiba-tiba menelpon Nathan untuk memperingatkannya agar segera menjauh dari misi tersebut. Sedangkan Fidel kemudian memasuki sebuah ruangan dan mulai melakukan peretasan pada ponsel tersebut. Sayangnya Ben tiba-tiba masuk ke dalam ruangan itu. Fidel pun berusaha untuk mengalihkan perhatiannya dengan mengatakan jika Greg adalah orang yang menyuruhnya ke sana untuk melihat sebuah lukisan. Di lokasi lainnya, Fortune kini harus berhadapan dengan pria Asia, anak buah dari Mike. Ia juga sempat menawarkan jam tangan miliknya dan juga sejumlah uang kepada pria itu sebagai sebuah sogokan agar segera menjauh dari misi mereka. Namun nyatanya Fortune di sini lebih memilih jalan yang lebih beradrenalin dibanding harus mengorbankan jam cicilan miliknya. Vincent, can I hear yours? Sorry. And this watch on your wrist. You try and bribe me. Don't listen. They also have got. Good question. Di waktu yang sama, Davis yang telah berhasil meretas semua data di ponsel itu segera menyuruh Fidel untuk pergi. Dari sana, Fidel kembali menemui Danny. Dari sebuah perbincangan di mana Greg yang tertarik dengan sosok dari Danny, kemudian mengajaknya untuk mampir ke villa miliknya di Turki pada akhir pekan. Di tengah perbincangan itu, beberapa orang rekan bisnis dari Greg kembali datang. Mereka adalah orang Ukraina yang dipimpin pria bernama Alexander. Sama halnya seperti Greg, mereka ternyata juga mengagumi sosok dari Danny dan mengajaknya untuk selfie di atas kapal tersebut. Sementara itu, Greg sendiri berusaha merayu Fidel. Beruntungnya, di tengah situasi tersebut, Fortune muncul dan menyelamatkan mereka berdua. They're like piranhas, aren't they? Yeah. Why are you looking at me like that, Greg? Allow me to show it to you. I'm gonna take him away before you three bears chew the meat off. Now look. Dari sebuah pelacak yang telah ditaruh Fidel sebelumnya, mereka akhirnya mengetahui jika Greg hanyalah sebagai calo dari transaksi yang akan dilakukan Alex selaku pihak penjual dari The Handle. Namun Nathan dan timnya masih belum mengetahui siapa pembeli yang akan membeli barang tersebut. Ia juga akhirnya diberitahukan oleh Knighton jika Mike bukanlah bekerja untuk negara mereka. Esok paginya mereka mengadakan sebuah rapat dan menemukan jika kedua ahli bioteknologi itu telah membeli emas dalam jumlah yang sangat besar.
Namun sayangnya Fidel di sini tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang para orang Ukraina. Ia mengatakan jika satu-satunya cara mencari informasi dari kelompok tersebut ialah dengan menaruh sebuah virus pada laptop milik mereka agar bisa mendapatkan data yang mereka cari. Malam harinya misi pun dilakukan. Kali ini Fortune bertugas seorang diri dan menggunakan sebuah tabung melon untuk membuat seisi rumah itu tertidur. Setelah dirasa aman, Fortune mulai masuk ke dalam rumah. Sebelum menjalankan misi utamanya, Fortune di sini menyempatkan diri mencolong sebuah jam tangan mewah dan perhiasan yang dipakai oleh Alex dan kekasihnya. Setelahnya ia mulai membuka sebuah berangkas yang mana terdapat sebuah laptop berisikan semua data transaksi dari kelompok tersebut. Namun sayangnya aksi dari Fortune itu dipergoki dua orang penjaga yang berhasil selamat dari gas melon sebelumnya. Don't move! I will shoot you! Setelah berhasil melumpuhkan kedua penjaga itu, Fortune kembali dijemput oleh Fidel dan Davis untuk kembali menuju markas mereka. Esok paginya Fidel pun berhasil meretas laptop tersebut, namun masih belum mendapatkan petunjuk siapa pembeli dari barang itu. Tak lama kemudian Davis mendapatkan sebuah sinyal panggilan dari ponsel milik Greg, di mana Trent dan Arnold terlihat sedang menghubunginya. Di sini diketahui jika ide acara amal sebelumnya adalah ide dari Trent dan juga Arnold, di mana mereka sengaja mengumpulkan orang-orang kaya di satu tempat demi bisa menarik uang mereka. Dari sana Greg kembali mendapat sebuah panggilan telepon dari seorang pria bernama Kasim, seorang diplomat kaki tangan dari Greg yang memberitahukan jika ada seorang pencuri yang berhasil masuk ke dalam kediaman dari Alex tadi malam. Pencuri itu pun dikatakannya berhasil menghabisi semua anak buah darinya. Lokasi panggilan dari Kasim pun diketahui berada di Turki, di mana lokasi itu sendiri adalah lokasi yang sama di mana Greg akan menghabiskan waktu akhir pekannya nanti. Tanpa berlama-lama, mereka semua langsung terbang menuju Turki untuk menghadiri undangan dari Greg. Danny dan Fidel langsung disambut hangat oleh Greg yang kemudian membawa mereka untuk melihat koleksi mobil mewahnya. Salah satu mobil ternyata menarik perhatian dari Danny karena mobil itu sama persis dengan mobil yang pernah digunakannya di salah satu film. Dan lagi-lagi dengan entengnya Greg memberikan mobil mewah itu kepada Danny. That's not possible. Oh yeah. I drove this car myself. I know, honey. I cannot believe you got this car. I wanted this car. It's yours. Come on, let's have lunch. I can't believe it. My cue to say money doesn't make you happier. Di tempat lain, Fortune dan yang lainnya baru saja tiba dan memesan sebuah kamar di salah satu hotel. Sementara Fidel mulai mencari keberadaan ruang kerja dari Greg di villa tersebut. Meski sempat diricuhin oleh asisten dari Greg, Fidel pada akhirnya berhasil meretas masuk ke dalam sistem komputer tersebut. Setelah berhasil meretas sistem keamanan CCTV, Fidel segera mengakses komputer di ruangan kerja tersebut. Dari sana Fidel mendapati jika Greg telah membeli puluhan pucuk AK-47 bekas yang telah dicuri oleh kelompok kriminal lain. Namun informasi itu sendiri tidak memberikan petunjuk apapun yang mereka cari tentang The Handle. Di lokasi lain, Fortune dan Davis mulai melakukan pengintaian kepada sosok dari Kasim. Namun ternyata Mike dan timnya telah terlebih dulu tiba di sana. Tak lama setelahnya, salah satu anak buah dari Mike terlihat mengambil sebuah koran yang telah dibuang oleh Kasim sebelumnya. Pria itu pun kemudian membawa koran itu dan memberikannya kepada Ben yang telah menunggu di tempat lain. Nathan yang merasa jika Greg bukanlah orang yang mereka cari, kemudian segera memerintahkan Fortune untuk mundur dari sana. Namun Fortune menolak dan memilih untuk mengikuti kemana Ben pergi. Forget it. We're done. I don't think so. That follows mass. Fortune kemudian mengikuti Ben dan si pria sampai ke pemukiman warga. Merasa jika ada yang mengikutinya, Ben pun kemudian memerintahkan pria yang bersamanya untuk membereskan hal tersebut. Ben di sini mengira jika Danny mengutus seseorang untuk membuntutinya. Fortune pun kemudian memilih jalan pintas untuk bisa mendapatkan targetnya. We're burned. He's recognized her. Ben yang panik kemudian segera kabur dan mencuri sebuah mocin untuk lari dari kejaran Fortune. Tak menemukan kendaraan lain, Fortune mau tak mau harus mengejarnya dengan berlari. Sampai pada akhirnya Ben yang masih belum nembak SIM itu pun terjatuh dan kemudian berusaha lari ke dalam sebuah gedung.
Di sana Ben berusaha mengecoh Fortune dengan membuat seolah-olah dirinya telah tewas melompat dari atas gedung. Hal itu diketahui oleh Fortune yang memang memiliki kemampuan sebagai agen legendaris. Give me your phone. What did you do that for? Hold on, I'm just pulling them. Dari informasi yang didapatkan, diketahui jika para perampok yang merampok lab penelitian sebelumnya adalah kelompok dari Alex. Ia di sini berencana menjual The Handle melalui Greg selaku perantara kepada calon pembeli yang bersedia membayar senilai 10 juta dolar. The Handle sendiri diketahui adalah sejenis program AI yang mampu memanipulasi semua jenis komputer di seluruh dunia. Karena Ben selaku pengacara alias orang kepercayaan dari Greg telah tewas secara tak sengaja, mau tak mau Fortune akhirnya menawarkan diri untuk menyamar menjadi dirinya. Pihak Alex sendiri ternyata belum mengetahui sosok dari Ben karena di kapal sebelumnya mereka belum sempat saling bertemu. Setelah dipastikan aman, Fortune akhirnya dibawa oleh anak buah dari Alex ke lokasi transaksi akan dilakukan. Dengan bantuan dari Fidel yang masih berada di villa bersama dengan Danny, Nathan di sini memintanya untuk merubah suara dari Fortune menjadi suara dari Ben agar Greg tidak mengenalinya. Tujuannya di sini ialah untuk mendapatkan 15 kode unik yang hanya diketahui oleh Greg. Kode unik itu sendiri nantinya akan membuka transfer pembayaran jika barang yang ditransaksikan telah dipastikan keasliannya. Sementara mereka melakukan transaksi, Davis yang dari tadi mengikuti mobil mereka mulai bersiap di posisinya sebagai seorang sniper. Danny yang panik pun segera berusaha mengambil kunci mobil milik Greg yang telah diberikan kepadanya sebagai rencana pelariannya bersama Fidel. I need to make Orson sound like Greg's lawyer. I'll see you in the garage. Okay, darling. Fortune yang telah memastikan barang tersebut asli kemudian segera menelpon Greg dan mengaku sebagai Ben. 15 digit kode pun mulai dikatakan Greg untuk membayar barang tersebut. Namun di tempat lain, Trent dan juga si asisten wanita menyadari ada yang tak beres dengan sistem keamanan di villa tersebut. Sementara di lokasi transaksi sendiri, beberapa orang penjaga yang pernah dibuat kelenger oleh Fortune juga ada di lokasi tersebut. Sampai pada akhirnya mereka pun menyadari hal tersebut dan aksi adu bedil pun tak lagi bisa dihindarkan. Ready for the 15-digit passcode. 8, 5. Big C for Clint. You hurry home, don't talk to strangers. 10 billion. Confirm. What's happening? Gone. Helikopter itu ternyata bukan bantuan dari markas pusat melainkan Mike dan anak buahnya yang kembali berusaha merebut The Handle untuk dijual ke pihak lain. Marah saat mengetahui Mike kembali terlibat, Fortune berusaha menantangnya untuk berduel. Namun Mike lebih memilih untuk pergi sambil membawa barang itu bersamanya. Mike bahkan menghabisi semua anak buah dari Alex meski ia telah mendapatkan barang tersebut. Di villa Greg sendiri, Fidel dan Danny akhirnya berhasil lolos, namun tak lama dari sana, Trent dan si asisten wanita melaporkan jika Danny dan kekasihnya telah meretas sistem keamanan di villa tersebut. You have the keys. Oh, it's a selfie. Okay. Do it now. Do it now. Get off to that car. Sementara Danny dan Fidel masih dikejar anak buah dari Greg, Fortune dan Davis masih berusaha untuk mengejar helikopter yang dikendarai Mike. Melihat rekan mereka dalam bahaya, Fortune pun memutuskan untuk memberikan sedikit bantuan kepada Danny dan juga Fidel. Karena kehilangan jejak dari Mike, mereka akhirnya memutuskan untuk melibatkan Greg pada misi kali ini. Mereka kemudian kembali ke kediaman dari Greg dan mengatakan siapa diri mereka yang sebenarnya. Memberikan jaminan jika Greg mau membantu mereka, dirinya akan dibebaskan dari semua kejahatan yang dilakukan sampai saat ini. Setuju akan syarat tersebut, Greg pada akhirnya memberitahukan jika calon pembelinya adalah Trent dan Arnold yang berencana untuk menggunakan AI tersebut ke seluruh perbankan di dunia dengan bantuan beberapa satelit palapa. Dengan kata lain, mereka berdua merencanakan untuk menghancurkan sistem keuangan di seluruh dunia.
Itulah alasan mereka memborong banyak emas karena hanya emas yang tidak akan terdampak efek dari krisis keuangan dunia. Who's you by, Greg? Enjoying the view from up here? You're taking us there, Greg. Would be a financial atomic bomb. Now it's time for your man to prove his worth. Malam itu juga mereka segera melakukan rencana tersebut. Danny di sini ditugaskan mendampingi Greg untuk menemui Trent dan juga Arnold. Di dalam sana Greg menagih uang pembayarannya atas transaksi yang mereka lakukan sebelumnya. Namun Trent menolaknya karena transaksi tersebut dianggap gagal dan Mike lah kini yang memiliki barang tersebut. Hal itu pun membuat Greg cukup murka dan mengancam semua orang yang ada di dalam sana. Ia kemudian memberikan secarik kertas berisikan nama orang-orang terdekat dari Trent, Arnold, dan juga Mike, yang mana orang-orang itu nantinya akan ia habisi jika mereka tidak memberikan pembayaran atas jasanya sebagai calo. Sementara itu di arah luar, Fortune mulai menyelinap masuk dan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di tempat tersebut. Repositioning, let me find you. In the cannon. With lights, please, Danny. What are you trying to convey with this? In the right-hand column, there's a very exact time. 5 minutes is all you have as the countdown. Let's go and have a drink. Come on. Trent yang takut akhirnya memilih untuk mentransfer uang tersebut. Namun Mike yang merasa usahanya tidak akan mendapat bayaran, berusaha mencegah kedua pria itu. Meski di sini Trent dan Arnold tetap pada pendirian mereka, salah satu anak buah dari Mike kemudian mengatakan jika ia telah berhasil meretas sistem yang ada di sana. Yang artinya Mike di sini sudah tidak lagi membutuhkan Trent maupun Arnold. Everybody calm down. Calm down. It won't be okay. Did you see what happened out there? Setelah terjadi baku tembak, Fortune berhasil sampai ke dalam ruangan itu. Melihat kini yang tersisa hanya Mike seorang diri, ia pun kemudian menghajar pria itu sebelum kemudian pergi sambil membawa koper berisikan The Handle. Setelah misi selesai, Fidel dan Davis kembali menjemput Fortune. Dikatakan jika serangan bom yang meledakkan menara satelit sebelumnya dilakukan oleh pasukan Black Ops yang telah dihubungi oleh Nathan sebelumnya. Selesai dari sana, mereka bertiga kembali terbang menuju wilayah Qatar, di mana di sana Nathan telah menunggu mereka. I'm going on holiday. That's yours. 2 weeks. Orson, we need the necklaces and watches you stole from the Ukrainians. Meski baru rilis, film ini udah mendapat rating 6,7 dari belasan ribu review penonton di situs IMDb-nya. Meski digarap oleh sutradara yang sama, menurut Mamang masih lebih seru film pendahulunya dari Mamang Jason yang judulnya Wrath of Man. Entah kenapa berasa kurang greget aja aksi Mamang Jason di film kali ini. Ya cuy, segini dulu video dari Mamang kali ini. Seperti biasa, semoga masih bisa menghibur kalian semua. Dan sampai jumpa di video Mamang selanjutnya. Akhir kata dari Mamang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.